Yang pertama itu apa sih pemasaran itu? Nah, kalau menurut American Marketing Association itu pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara menguntungkan organisasi serta pemangku kepentingannya. Uh, Pengertian pemasaran ini dapat dilihat dari sudut pandang sosial dan juga manajerial. Dari sudut pandang sosial, pemasaran didefinisikan sebagai sebuah proses sosial yang dimana dengan proses itu individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan diinginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk dan jasa yang bernilai dengan pihak lain. Sedangkan kalau dari sisi manajerial, ini menurut Peter Drucker, bahwa tujuan pemasaran adalah untuk mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik sehingga produk atau jasa itu cocok dengan pelanggan dan selanjutnya mampu menjual dirinya sendiri. Konsep inti dalam pemasaran. Di dalam konsep inti dalam pemasaran ada 8 konsep. Yang pertama yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua adalah pasar sasaran, positioning, dan segmentasi. Yang ketiga ada penawaran dan merek. Yang keempat ada nilai dan kepuasan. Yang kelima ada saluran pemasaran. Yang keenam ada rantai pasokan. Yang ketujuh ada persaingan. Yang terakhir ada lingkungan pemasaran. Kebutuhan, keinginan, dan juga permintaan. Kebutuhan adalah syarat hidup dasar seorang manusia, mulai dari sandang, pangan, dan juga papan. Contohnya saja pakaian, makanan, dan juga rumah untuk tinggal. Keinginan adalah kebutuhan manusia di luar kebutuhan dasarnya, misalkan seperti handphone, laptop, make up, dan benda-benda lain selain kebutuhan dasarnya. Permintaan adalah keinginan manusia kepada produk tertentu seperti jam tangan, tablet, dan televisi. Permintaan ini didukung oleh kemampuan manusia tersebut untuk membayarnya. Pasar sasaran, positioning, dan segmentasi. Pasar sasaran ialah semacam lingkungan yang menjadi target dari suatu perusahaan yang memproduksi suatu produk. Positioning yaitu bagaimana cara kita maupun perusahaan memposisikan promosi perusahaan agar dapat diingat oleh konsumen, sehingga saat konsumen itu membutuhkan produk, maka promosi yang kita berikan dapat menjadi acuan untuk membeli produk. Segmentasi yaitu suatu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk memutuskan produk apa yang akan dijual kepada konsumen. Biasanya perusahaan akan memilih segmen yang paling menjanjikan dan mempunyai untung yang paling besar. Penawaran dan juga merek. Penawaran yaitu serangkaian keuntungan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan kepada konsumen agar konsumen tertarik untuk membeli produk dari perusahaan tersebut. Merek adalah salah satu bentuk penawaran yang berbentuk image atau bagaimana cara orang memandang produk kita, semisal KFC. Masyarakat luas pasti sudah mengetahui kelezatan KFC, kenyamanan yang diberikan, dan juga pelayanannya, sehingga merek KFC memiliki image tersendiri di dalam benak masyarakat. Nilai dan juga kepuasan. Nilai yaitu suatu tingkat kualitas barang ataupun seberapa berharga barang tersebut bagi para konsumen. Contohnya saja iPhone. iPhone menjual keamanan handphonenya yang sangat ketat sehingga membuat iPhone memiliki value yang lebih tinggi dibandingkan dengan smartphone lainnya. Kepuasan adalah seberapa berguna produk yang kita jual kepada konsumen. Jika kita tidak memberikan manfaat ataupun kegunaan yang diinginkan oleh konsumen, maka konsumen tidak akan puas.
Begitu pula sebaliknya, jika produk kita memberikan manfaat ataupun kegunaan yang diinginkan oleh konsumen, maka konsumen kita akan merasa sangat puas dengan produk yang kita jual. Saluran pemasaran. Perusahaan menggunakan 3 jenis saluran pemasaran, yaitu yang pertama saluran komunikasi, kedua saluran distribusi, dan ketiga saluran layanan. Untuk saluran komunikasi, biasanya mencakupi surat kabar, majalah, radio, televisi, surat, telepon, papan iklan, poster, CD atau kaset rekaman, dan internet. Selain itu, sama seperti kita menyampaikan pesan dengan ekspresi wajah dan pakaian, perusahaan berkomunikasi melalui tampilan toko eceran mereka dan banyak media lainnya. Perusahaan semakin banyak menggunakan saluran dua arah seperti email, blog, dan nomor layanan bebas pulsa dibandingkan saluran arah seperti iklan. Saluran distribusi. Biasanya para pedagang akan menjual langsung secara fisik produk atau jasa mereka kepada konsumen atau pengguna. Saluran distribusi ini mencakup distribusi pedagang grosir, pengecer, dan agen. Untuk saluran layanan, biasanya mencakupi gudang, perusahaan transportasi, bank, dan perusahaan asuransi yang membantu transaksi. Untuk perusahaan, menghadapi tantangan dalam memilih saluran pemasaran terbaik mereka antara saluran komunikasi, distribusi, dan layanan untuk penawaran perusahaan mereka. Untuk rantai pasokan, setiap perusahaan hanya meraih persentase tertentu dari total nilai yang dihasilkan oleh sistem penghantaran nilai rantai pasokan. Ketika suatu perusahaan mendapatkan pesaing atau memperluas bisnisnya ke hulu atau ke hilir, tujuannya adalah demi meraih persentase yang lebih tinggi dari nilai rantai pasokan. Persaingan mencakupi semua penawaran dan produk substitusi yang ditawarkan oleh pesaing, baik yang aktual maupun yang potensial, yang mana mungkin dipertimbangkan oleh seorang pembeli. Semisal, suatu perusahaan otomotif berencana membeli baja untuk mobilnya. Perusahaan tersebut dapat membeli baja dari US Steel di Amerika Serikat atau membeli dari perusahaan asing di Jepang atau Korea. Perusahaan tersebut juga dapat membeli dari perusahaan peleburan kecil seperti Nucor untuk menghemat biaya atau membeli aluminium dari Alcoa untuk bagian-bagian tertentu mobil guna mengurangi berat mobil. Perusahaan tersebut juga dapat membeli plastik rekayasa untuk bumper dari Saudi Basic Industries Corporation atau SEBIC. Pembeli GE Plastics alih-alih menggunakan baja. US Steel jelas berpikir terlalu sempit tentang persaingan yang dihadapinya jika perusahaan tersebut hanya menganggap perusahaan baja sejenis sebagai pesaingnya. Bahkan, dalam jangka panjang, US Steel mungkin lebih terancam oleh produk substitusi dibanding oleh perusahaan baja lainnya. Lingkungan pemasaran terdiri dari dua lingkungan, yaitu lingkungan tugas dan lingkungan luas. Lingkungan tugas mencakup para pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan promosi penawaran, termasuk di dalamnya adalah perusahaan, pemasok, distributor, dealer, dan pelanggan sasaran. Distributor dan dealer mencakup agen, pialang, perwakilan manufaktur, dan pihak lain yang membantu menemukan dan menjual ke pelanggan. Lingkungan luas terdiri atas 6 komponen: lingkungan demografis, lingkungan ekonomi, lingkungan fisik, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, dan lingkungan sosial budaya. Perusahaan harus benar-benar memperhatikan tren dan perkembangan dalam lingkungan-lingkungan ini dan melakukan penyesuaian yang tepat waktu pada strategi pemasaran mereka. Realitas pemasaran baru. Pasar bukanlah lagi seperti dahulu. Pemasar harus memperhatikan dan merespons sejumlah perkembangan signifikan. Untuk yang pertama, kekuatan kemasyarakatan utama. Kini pasar menjadi berbeda secara radikal, sebagai hasil dari kekuatan-kekuatan kemasyarakatan utama yang kadang-kadang saling berkaitan, yang telah menciptakan perilaku baru dan tantangan baru, yang meliputi teknologi informasi jaringan,
Revolusi digital telah menciptakan era informasi. Era industri didirikan oleh produksi massal dan konsumsi massal. Toko-toko penuh dengan barang, iklan di mana-mana, dan diskon yang agresif. Era informasi menjanjikan tingkat produksi yang lebih akurat, komunikasi yang lebih tepat sasaran, dan penetapan harga yang relevan. Dan globalisasi, kemajuan teknologi dalam transportasi, pengiriman barang, dan komunikasi telah mempermudah perusahaan dalam memasarkan produknya ke negara lain, dan juga mempermudah konsumen untuk membeli produk dan jasa dari perusahaan di negara lain. Deregulasi, banyak negara telah melakukan deregulasi terhadap industri untuk menciptakan persaingan dan peluang pertumbuhan yang lebih besar. Untuk kemampuan baru konsumen, pelanggan era kini menganggap perbedaan produk yang satu dengan yang lain hanya beda tipis, sehingga mereka kurang loyal terhadap suatu merek. Jadi, perhatikan apa yang dulu tidak dimiliki konsumen, namun kini mereka miliki. Peningkatan daya beli. Pembeli hanya memerlukan satu klik untuk membandingkan harga dan atribut produk pesaing di internet. Mereka pun bahkan dapat menyebut harga mereka untuk kamar hotel, tiket pesawat terbang, atau hipotek. Pembeli bisnis dapat melakukan lelang balik, di mana penjual bersaing untuk meraih bisnis mereka. Mereka pun bisa bergabung dengan orang lain untuk membesar pembelian atau mendapatkan diskon yang lebih besar. Ragam barang dan jasa lebih banyak, seperti contohnya Amazon.com, dengan cepat menjadi toko buku terbesar di dunia. Namun selain itu, telah merambah penjualan eceran, musik dan film, keperluan rumah dan kebun. Pembeli dapat memesan barang secara online dari mana saja dan menghindari tawaran lokal yang terbatas. Mereka pun juga bisa menghemat banyak dengan memesan dari negara dengan tingkat harga yang lebih rendah. Kemampuan untuk mempengaruhi teman. Internet mendorong timbulnya hubungan personal dan konten yang dihasilkan oleh pengguna melalui media sosial seperti MySpace dan jaringan sosial untuk satu kegunaan seperti Flickr. Kemampuan baru perusahaan. Kemampuan baru ini juga telah berpadu untuk menghasilkan serangkaian kemampuan baru bagi perusahaan-perusahaan era kini. Pemasar dapat menggunakan internet sebagai media promosi. Internet sebagai media penjualan dan promosi diakui mempunyai andil yang cukup besar dalam zaman sekarang yang serba instan ini. Ada begitu banyak produk yang ditawarkan di internet, mulai dari kebutuhan primer sampai kebutuhan tersier. Tidak juga hanya barang, namun penjualan jasa juga dilakukan di dunia maya ini. Seperti halnya di Instagram atau Facebook. Ada yang menawarkan tiket penerbangan hingga konsultasi pro gaming house. Manajer dapat berkomunikasi secara internal lewat internet. Komunikasi internal merupakan komunikasi yang terjadi dalam lingkungan kantor atau organisasi. Komunikasi ini bisa terjadi antara karyawan dengan karyawan, karyawan dengan atasan, dan atasan dengan atasan. Komunikasi ini terjadi karena terdapat sebuah struktur dalam organisasi. Tujuannya itu untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia dalam organisasi. Konsep produksi. Konsep ini menyatakan bahwa konsumen lebih suka produk yang produknya itu tersedia dalam jumlah banyak dan memiliki harga yang tidak mahal. Konsep ini lebih berkonsentrasi untuk mencapai efisiensi produk yang tinggi, memiliki biaya rendah, dan distribusi secara massal. Konsep ini biasanya dipakai di negara-negara berkembang seperti China, dan biasanya yang merek seperti Lenovo ataupun Xiaomi, mereka menciptakan produk berbiaya rendah dan distribusi massal. Produk seperti ini cenderung disukai oleh konsumen. Konsep produk ini menawarkan kualitas, kinerja, dan fitur inovatif yang terbaik pada produknya. Konsep ini berfokus untuk membuat produk yang unggul dan senantiasa memutakhirkannya. Manajer yang menggunakan konsep ini tidak peduli dengan harga yang dipasarkan karena dia lebih mementingkan kualitas produk yang dimilikinya. Tetapi kekurangannya yaitu produknya bisa tidak akan sukses jika tidak didukung oleh harga, distribusi, iklan, dan penjualan yang tepat.
Konsep penjualan. Konsep ini berkonsentrasi pada penjualan dan promosi yang agresif. Tujuannya yaitu agar produk ini bisa sampai ke banyak orang dan bisa menghasilkan laba yang besar. Konsep ini biasanya diterapkan terhadap barang-barang yang biasanya tidak dicari oleh konsumen atau tidak dipikirkan untuk dibeli, atau dalam bahasa Inggris yaitu unsold goods, seperti asuransi, peti mati, ataupun ensiklopedia. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran beranggapan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi adalah Anda menjadi lebih efektif daripada pesaing dalam menciptakan, menghantarkan, dan mengomunikasikan nilai pelanggan yang lebih baik kepada pasar sasaran yang dipilih. Konsep ini berorientasi bukan untuk mencari pelanggan yang tepat untuk produk kita, melainkan kita menemukan produk yang tepat untuk konsumen kita. Menurut Theodore Levitt dari Harvard menjelaskan perbedaan antara konsep penjualan dan konsep pemasaran seperti berikut. Untuk konsep penjualan berfokus pada kebutuhan penjual, sedangkan pemasaran berfokus pada kebutuhan pembeli. Konsep penjualan didasari oleh kebutuhan penjual untuk mengubah produknya menjadi uang, sedangkan pemasaran didasari oleh gagasan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan melalui produk dan hal yang berhubungan dengan menciptakan, menghadirkan, dan pada akhirnya mengkonsumsikannya. Konsep pemasaran holistik. Konsep ini didasarkan atas pengembangan, desain, dan pengimplementasian program pemasaran, proses dan aktivitas yang menyadari keluasan dan sifat saling ketergantungan. Jadi, lebih jelasnya pemasaran ini yaitu pendekatan yang berusaha untuk menyadari dan mendamaikan ruang lingkup serta kompleksitas aktivitas dalam suatu pemasaran. Konsep ini menunjukkan 4 komponen luas yang mencirikan pemasaran holistik. Yang pertama itu ada pemasaran hubungan, dan yang kedua itu ada pemasaran terintegrasi. Yang ketiga itu ada pemasaran internal. Contoh perusahaan yang berhasil yaitu perusahaan yang dapat mengubah pemasarannya sesuai dengan perubahan di pasar dan ruang pasar mereka. Pemasaran hubungan. Tujuan dari pemasaran ini yaitu menempatkan penekanan yang lebih besar pada kegiatan mempertahankan pelanggan. Menarik pelanggan baru mungkin memerlukan biaya 5 kali lebih besar daripada melakukan pekerjaan yang cukup baik untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Perusahaan membangun dengan menawarkan variasi barang yang lebih banyak kepada pelanggan yang sudah ada. Mereka melatih pegawai mereka dalam cross-selling dan upselling. Konstituen kunci untuk pemasaran hubungan yaitu pelanggan, pegawai, mitra pemasaran, dan anggota masyarakat finansial. Pemasar harus menghormati kebutuhan untuk menciptakan kemakmuran di antara semua konstituen ini dan mengembangkan kebijakan serta strategi menyeimbangkan pengembalian bagi semua pemegang kepentingan kunci. Kini semakin banyak perusahaan yang juga membentuk penawaran, layanan, dan pesan terpisah untuk individual berdasarkan informasi, transaksi, masa lalu, demografis, psikografis, dan preferensi media dan distribusi. Pemasaran terintegrasi. Tugas pemasaran ini yaitu merencanakan aktivitas pemasaran, membentuk program pemasaran yang terintegrasi penuh untuk menciptakan, mengomunikasikan, dan menghantarkan nilai kepada pelanggan. Perusahaan dapat mengubah harga, ukuran, tenaga penjualan, dan pengeluaran iklannya dalam jangka pendek. Dan perusahaan ini dapat mengembangkan produk baru, mengubah saluran distribusinya hanya dalam jangka panjang. Jadi perusahaan biasanya melakukan lebih sedikit perubahan bauran pemasaran dari periode ke periode dalam jangka pendek dibanding yang mungkin ditunjukkan oleh jumlah variabel keputusan bauran pemasaran.
Dua tema kunci pemasaran terintegrasi, yaitu yang pertama, banyak aktivitas pemasaran yang berbeda-beda, mengomunikasikan dan menyampaikan nilai. Dua, ketika dikoordinasi aktivitas pemasaran memaksimalkan efek gabungannya. Dengan kata lain, pemasar harus mendesain atau mengimplementasikan satu aktivitas pemasaran dengan semua aktivitas lainnya dalam pikiran. Pemasaran internal. Pemasaran internal ini harus terjadi pada dua tingkat. Pada satu tingkatnya, berbagai fungsi pemasaran, tenaga penjualan, periklanan, pelayanan pelanggan, dan manajemen produk. Pemasaran internal memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi menganut prinsip pemasaran yang tepat, terutama manajemen senior. Pemasaran internal ini tugas merekrut, melatih, dan memotivasi karyawan yang kompeten yang ingin melayani dengan baik. Pemasaran kinerja. Pemasaran holistik juga mencakup pemasaran kinerja dan memahami pengembalian bagi bisnis dan aktivitas dan program pemasaran, dan juga menjawab keprihatinan yang lebih luas dan pengaruh hukum, etika, sosial, dan lingkungan mereka. Manajemen tidak hanya melihat pendapatan penjualan, mereka juga memeriksa hasil pemasaran serta menerjemahkan apa yang terjadi dalam pangsa pasar, tingkat kehilangan pelanggan, kepuasan pelanggan, dan kualitas produk serta ukuran-ukuran lainnya.